Tahukah kalian, inilah 6 admiral yang berkhianat di One Piece. Di posisi ke-6, Fujitora. Admiral Fujitora merupakan salah seorang admiral di markas pusat. Dia merupakan karakter yang terpilih menjadi admiral ketika ada 2 posisi admiral yang kosong. Dalam masalah kekuatan dalam bertarung, Fujitora merupakan salah satu karakter terkuat di seluruh struktur War Government. Hal ini berkat buah iblisnya Jushi Jushinomi yang dia konsumsi, di mana dia mampu mengendalikan gravitasi di sebuah wilayah sesuka hatinya. Dia kemudian menyalurkan kekuatan gravitasi tersebut ke pedangnya yang membuat serangan pedangnya menjadi sangat dahsyat. Fujitora juga merupakan sosok yang menguasai 2 jenis haki, armamen haki dan juga observation haki, yang mana haki tersebut sangat berguna baginya baik dalam pertempuran maupun dalam kehidupan sehari-hari, mengingat dia kehilangan kedua matanya. Fujitora dianggap sebagai pengkhianat karena keputusannya untuk berbeda keyakinan dengan pihak Angkatan Laut. Bahkan Fujitora diketahui rela melukai matanya sendiri hingga tidak bisa melihat karena dia tidak ingin melihat bagaimana dunia hancur akibat Angkatan Laut dan juga War Government. Dalam arc Dressrosa kita bisa melihat bagaimana Fujitora berlutut dan meminta maaf kepada para penduduk Dressrosa atas apa yang terjadi kepada mereka. Di posisi ke-5, Pergo. Pada dasarnya Pergo memang sudah menjadi sosok pengkhianat khususnya bagi Angkatan Laut. Hal ini karena Pergo sedari awal tidak berniat untuk bergabung dengan Angkatan Laut. Dia melakukan hal itu demi misi penyamaran bagi kelompoknya. Pergo dahulu lebih dikenal dengan sebutan Corazon dari kelompok bajak laut Don Quixote dan merupakan tangan kanan dari Don Quixote do Flamingo sendiri. Untuk menolong kelompok bajak laut ini, dia kemudian menyusup ke Angkatan Laut dan menjadi salah satu anggota terkuat mereka. Seperti yang diperlihatkan saat arc Penghajar, Pergo merupakan seorang wakil admiral yang memiliki kemampuan untuk menandingi Smoker. Salah satu kekuatan dahsyat yang menjadi andalan Pergo adalah kedahsyatan armamen haki yang dia aplikasikan ke seluruh tubuhnya. Meskipun begitu, Pergo kemudian berhasil ditaklukkan di tangan Trafalgar Law alias gua sendiri, beserta pabrik gas SAD yang hancur di Penghajar. Banyak penggemar yang menduga jika Pergo almarhum bersamaan dengan meledaknya pabrik SAD. Banyak karakter juga yang terkejut jika Pergo ternyata adalah pengkhianat Angkatan Laut, di mana dia bekerja untuk pihak bajak laut Don Quixote dan mendapatkan berbagai informasi penting. Di posisi ke-4, Zephyr. Dia memang bukan merupakan karakter kanon, namun dia adalah salah satu karakter yang cukup populer di franchise One Piece. Memiliki julukan si tangan hitam, Zephyr merupakan pemimpin dari Neo Marines dan merupakan villain utama dalam film One Piece film Z. Neo Marines sendiri merupakan faksi atau kelompok yang sebenarnya mirip dengan pihak Angkatan Laut. Neo Marines memiliki satu tujuan, yaitu memusnahkan seluruh bajak laut yang ada di lautan One Piece. Tetapi bagi mereka, memenjarakan para bajak laut saja tidaklah cukup. Mereka benar-benar ingin para bajak laut hancur, yang mana seringkali membuat kelompok ini bertindak sebagai vigilante. Tidak jarang apa yang mereka lakukan bertentangan dengan Angkatan Laut dan juga War Government. Hal tersebut yang kemudian membuat kelompok itu dianggap pengkhianat, termasuk pemimpinnya yaitu Zephyr. Sebelum membentuk Neo Marines, sebenarnya Zephyr merupakan salah satu admiral di Angkatan Laut. Namun Zephyr kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa tidak sejalan dengan para Angkatan Laut lainnya. Zephyr adalah satu-satunya admiral yang tidak memiliki kekuatan buah iblis, namun dia mampu menandingi kekuatan admiral saat ini. Di posisi ke-3, Monkey D. Dragon. Sebenarnya masih belum terkonfirmasi apakah Dragon memang pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut ataupun tidak. Namun terdapat sebuah teori yang sangat populer di kalangan para penggemar yang menyebutkan jika Dragon kemungkinan adalah mantan admiral. Inilah alasannya dia tahu banyak tentang War Government dan juga Angkatan Laut, serta menjadi alasan mengapa dia membenci War Government. Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter yang membuat banyak penggemar penasaran. Sosoknya terkenal sebagai ayah Luffy dan pemimpin pasukan revolusi. Namun masih banyak masa lalunya yang janggal dan belum jelas hingga saat ini. Ayah Dragon, Garp, juga terkenal sebagai orang paling terpandang di Angkatan Laut dan Garp sangat keras dalam mendidik keturunannya. Yang menarik adalah kita bisa melihat kesamaan dari keluarga Monkey antara Dragon, Garp, dan juga Luffy, di mana mereka sama-sama membenci pihak War Government. Dengan berbagai petunjuk yang muncul dalam teorinya, dijelaskan jika Dragon pernah menjabat posisi penting yaitu admiral, dan dia memutuskan untuk berkhianat dan membentuk pasukan revolusi setelah mengetahui fakta sebenarnya dari War Government. Di posisi kedua, Monkey D. Garp. Selain Dragon, Garp juga adalah salah satu Angkatan Laut yang berkhianat. Dalam hal ini, Garp memutuskan untuk tidak mau menerima tawaran kenaikan pangkat sebagai admiral. Garp memutuskan untuk tetap berada di posisinya sebagai wakil admiral karena dia tidak mau menjadi bawahan dari para naga langit. Dia juga tidak mau dikekang oleh berbagai keputusan War Government. Selain itu, satu hal utama yang membuat Garp memutuskan untuk berkhianat adalah bagaimana pandangannya tentang keadilan tidak sejalan dengan para Angkatan Laut lainnya. Seperti halnya Fujitora, Garp adalah sosok yang diketahui merupakan penganut moral keadilan. Artinya, dia tidak ingin secara brutal dan menyamaratakan semua tindakan kejahatan karena ada moral yang harus dipertimbangkan. Contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana Garp pada akhirnya mau untuk menerima permintaan dari Roger sebelum kealmarhumannya. Roger sempat menitipkan anaknya yaitu Ace kepada Garp, yang mana hal itu kemudian dia laksanakan. Karena baginya keluarga adalah hal yang penting, inilah yang kemudian membuat Garp memutuskan untuk tidak mau sejalan dengan War Government. Di posisi pertama,
Aokiji. Kalian tentunya sudah tahu banyak tentang Aokiji yang memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai admiral. Kujan merupakan mantan admiral di markas pusat. Dia sempat menjadi salah satu nominasi untuk mengisi jabatan sebagai fleet admiral menggantikan Sengoku yang pensiun pasca perang besar di Marineford. Aokiji Atanapi Kujan sendiri tidak ingin dia berada di bawah kepemimpinan Sakazuki dan akhirnya mereka pun bertarung selama 10 hari di Panghajar. Sayangnya Aokiji harus kalah akibat pertarungan itu dan posisi tersebut akhirnya diserahkan kepada Sakazuki. Akhirnya Aokiji pun memutuskan untuk mundur dari Angkatan Laut. Dina waktu ayeuna dia bergabung dengan bajak laut Blackbird. Aokiji juga diketahui merupakan Angkatan Laut yang tidak sejalan dengan mayoritas Angkatan Laut lainnya. Dia tidak mengadopsi absolute justice melainkan moral justice. Hal ini pun terlihat dari berbagai keputusan yang dia buat, seperti membiarkan Nico Robin hidup dan melindunginya secara tidak langsung. Kemudian Aokiji juga membiarkan Saul untuk tetap hidup dengan cara dibekukan.